Jadi yang saya paham itu gini, antara agama dengan politik di Indonesia itu ada 3 permainan. Yang pertama itu adalah ketika agama menginspirasi politisi atau agama dan politisi itu bersaing dan atau saling bekerja sama, dan atau politisi yang memanfaatkan agamawan. Ada 3 hubungan yang seperti itu. Nah, yang bagi saya sangat ideal itu adalah ketika para politisi itu memiliki atau terinspirasi dari tokoh-tokoh agamawan sehingga dia melakukan hal-hal yang baik. Misalkan tidak korupsi, kemudian jujur, kemudian amanah, membela rakyat, kemudian tidak melakukan hal-hal yang tercela dan sebagainya. Seharusnya begitu hubungan antara politikus dengan agama itu adalah bahwa politikus terinspirasi dari nilai-nilai sakral agama. Tapi yang banyak terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Jadi politisi-politisi itu menggunakan kalangan agamawan karena dia memiliki pengaruh untuk mengurangi budget pemilu, budget kampanye, dan untuk memenangkan dirinya secara instan. Makanya misalkan ya, saya mohon maaf, tapi saya kemarin keluar daerah, ke luar Pulau Jawa gitu ya. Nah, situasi pilkada di sana adalah ketika politisi-politisi itu mau nyalon, maka di Instagramnya, di media sosialnya, dia foto bareng sama ustadz. Hampir semua begitu. Semuanya begitu. Dan dia dengan bangga ini kan. Dan dia dengan bangga, saya ketemu dengan ustadz ini, saya ketemu dengan ustadz ini. Dan di balik itu ada perjanjian. Jadi gini Pak Ustadz, nanti pesantren Bapak dan ya keluarganya dan keluarganya ini silahkan coblos saya. Nanti Pak Ustadz mau apa saya kasih. Nah jadi ada seperti itu. Bahkan ada kejadian yang cukup mengerikan. Misalkan di Garut, ada pesantren yang ustadznya itu disujudi. Ustadznya disujud. Jadi santrinya sujud ke kiainya itu. Itu budayanya begitu. Budayanya gitu. Lebih feodal banget ya. Kakinya diciumin gitu. Tradisi berarti kali gitu. Kakinya diciumin, makanan bekasnya itu, makanan bekas kiai itu dijadiin rebutan sama kiainya. Tapi itu tidak dipermasalahkan, tidak dipublikasikan karena dilindungi sama politikus yang dapat suara dari pesantren itu. Jadi pesantren itu jumlah umatnya banyak. Nah, umatnya banyak, Pak. Saya minta umatnya nanti ini karena pesantren, karena ustadznya itu jadi seperti raja bahkan dewa, apapun yang dia katakan itu dianggap suci, sakral, tidak boleh dibantah. Maka nanti coblos ini ya semuanya ngikut itu. Nah, nanti dapat. Terus, oh iya, makasih Pak Ustadz. Nanti ininya pesantrennya diperbesar. Jadi akhirnya dikasih dana besar. Nah, begitu aja terus. Semakin dananya makin besar, santrinya makin banyak, yang nyoblos ke dia makin banyak lagi. Muter-muter. Jadi agama dijadikan alat politik, bahkan agama yang saya pikir itu sudah di luar akidah Islam kan, udah gak boleh kayak gitu. Tapi itu dilakukan di Indonesia dan saya harus bilang itu hal yang lumrah, yang ketahuan dikit. Kalau di Arab juga begitu gak sih?